Hey everyone, kami mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Peternakan Prodi Produksi Ternak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen agribisnis dengan dosen pengampu Devin Dolu, S.Pk. MP. Kami terdiri dari 7 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini, yang diantaranya yaitu di sini, kami akan membahas tentang hal yang melatar belakangi terbentuknya lembaga pemasaran dan distribusi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, memiliki dampak yang luas di segala bidang. Salah satu bidang yang paling terkena dampaknya adalah sektor perekonomian. Bidang perekonomian memegang peranan penting dalam menunjang bidang-bidang yang lainnya, baik itu dalam aspek sosial, politik, pemerintah, pertahanan, dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, merancang saluran distribusi dalam aspek strategi pemasaran adalah hal yang penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Yang mana strategi pemasaran merupakan cara untuk mengetahui faktor-faktor yang dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan agar dapat memperoleh keunggulan bersaing, meningkatkan volume penjualan, dan laba perusahaan yang maksimal. Tujuan pembuatan laporan ini yaitu untuk mengetahui pentingnya lembaga pemasaran dan distribusi bagi perekonomian. Yang pertama, pemasaran. Pengertian pemasaran. Terdapat beberapa definisi pemasaran seperti yang tercantum dalam Laksana 2011 antara lain sebagai berikut. Salah satunya adalah menurut William J. Stanton. Pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, barang atau jasa, mempromosikannya, dan mendistribusikannya kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen. Yang kedua adalah lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah berbagai faktor dan kekuatan di luar bagian pemasaran yang mempengaruhi manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara baik dengan konsumen. Menurut Daryanto 2012, lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. 3. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pemasarannya. Hermawan 2012 menjelaskan bahwa bauran pemasaran terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, dan yang keempat distribusi. B. Distribusi. 1. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Yang kedua, strategi distribusi. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dibutuhkan strategi distribusi yang tepat untuk menyalurkan barang ke konsumen. Pointoro 2010 menyebutkan bahwa ada beberapa metode-metode distribusi, yaitu yang pertama, strategi distribusi intensif, yang kedua, strategi distribusi selektif, dan yang ketiga, strategi distribusi eksklusif. Yang keempat, jenis saluran distribusi. Jenis-jenis saluran distribusi menurut para ahli seperti yang tercantum dalam Sunyoto 2012, salah satunya adalah menurut William J. Stanton. Yang pertama, saluran distribusi untuk konsumen, saluran distribusi. Yang kedua, saluran distribusi untuk barang industri. Dan yang ketiga, saluran distribusi untuk jasa. Yang kelima, tingkatan saluran distribusi. Saluran distribusi memiliki beberapa tingkatan yang dapat digunakan oleh perusahaan yang akan disajikan pada bagan di bawah ini, masing-masing untuk barang konsumsi. Dapat dijelaskan bahwa saluran distribusi memiliki beberapa tingkatan, yaitu yang pertama tingkat 0, yang kedua tingkat 1, yang ketiga tingkat 2, dan yang keempat tingkat 3. Yang keenam, fungsi saluran distribusi. Menurut Basu Swasta dalam Sunyoto 2015, fungsi-fungsi pemasaran yang dilaksanakan dalam saluran distribusi dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, fungsi pertukaran konsumen, yang kedua, fungsi penyediaan fisik, dan yang ketiga, fungsi penunjang. Yang ketujuh adalah konflik saluran distribusi. Semua kegiatan bisnis dapat menimbulkan konflik, termasuk saluran distribusi. Menurut Bruce J. Walker dalam Sunyoto 2015, menjelaskan bahwa konflik saluran distribusi ada 2, yaitu yang pertama, konflik horizontal, dan yang kedua, konflik vertikal. Konflik horizontal menunjukkan konflik yang terjadi antara perantara pada tingkat distribusi yang sama. Yang kedua, konflik vertikal.
Konflik vertikal dapat terjadi antara produsen dengan pedagang besar dan produsen dengan pengecer. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Sedangkan distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Maka dari itu, lembaga pemasaran dan distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk mencapai tujuan perekonomian yang lebih baik.